Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kami kembali di acara POJ yang dulu pakai mobil podcast jalanan, sekarang PJ podcast jagungan. Masya Allah, alhamdulillah malam ini bertemu kami di sini kedatangan tamu yang mulia, Masya Allah, Al-Habib Muhammad. Masya Allah, beliau ini luar biasa. Dan bersama narasumber yang Masya Allah super keren, Kiai Ganteng dan Kiai Masya Allah, Ustaz Hairul. Masya Allah. Senyum. Masya Allah. Kita Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin. Istiqomah untuk selalu berikan ilmunya kepada kita. Amin. Habib, ini gimana Bu kabarnya Habib? Cepat kelihatan sih toh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Bentar dulu Pak Cepot. Ada Pak Cepot. Ah ini ya. Ini Ada Mas Masya Allah ini pemuda yang luar biasa, tidak pernah menyerah dengan keadaan. dengan keadaan. Masya Allah. Doakan Habib ya, semoga kami semua bisa istiqomah Habib. Amin, semuanya biar istiqomah, kuat Amin. dengan keadaan yang ada. Terus kita kembalikan acara ini kepada Ustaz Hairul, bagaimana jalan keluarnya di dalam rangka 17 Agustus ini. Insya Allah. Kebetulan malam ini malam ke-18 bulan Agustus. Tadi pagi kita sudah merayakan Masya Allah HUT kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Cara masyarakat warga Indonesia untuk merayakan Masya Allah. Terus untuk bagi kita Ustaz, kaum santri itu bagaimana cara kita merayakan HUT yang sebenarnya itu seperti apa Ustaz? Betul Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Selele. Ayo silakan dijawab Gus. Betul Ustaz, betul Ustaz. Salam Muhammad. Selele. Durasi Ustaz, durasi waktu Ustaz. Betul. Apa yang dibahas? Tadi Ustaz mengenai HUT hari Masalah ulang tahun santri kemerdekaan untuk Indonesia. bagaimana caranya Memeriahkan. untuk meriahkan 17 Agustus Untuk kawasan santri maksudnya. untuk kawasan santri ataupun ustadzanya sekalian. Boleh joget gak? Pengajarnya. Boleh joget-joget gak? Iya kan? Dibahas kan? Tentunya kan masyarakat punya cara sendiri tak, untuk merayakan Masing-masing. kemerdekaan Republik Indonesia itu mempunyai cara masing-masing. Terus kita tekankan bagaimana kalangan santri, khususnya kalangan santri untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Betul Ustaz. Terlalu mendukung itu. Enggak apa-apa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kesini tadi mau ngopi. Ini ada kopi ini, kopi ada. Insya Allah kopi. Kawa. Es krim ada. Kemerdekaan itu kan nikmat besar, bukan nikmat kecil. Nah, nikmat itu butuh disyukuri. Nah, cara mensyukuri itu bagaimana? Ya harus mengikuti cara yang diatur oleh Allah, karena Allah yang ngasih nikmat. Nah, kita bisa tahu cara mensyukuri nikmat yang baik itu bagaimana? Ini ikuti para ulama sudah. Itu para ulama bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan yang baik. Apalagi kaum santri, maka sudah sepantasnya bagi kaum santri mengenang jasa para pahlawan yang mereka sudah susah payah, keringat bercucuran, darah ditumpahkan, begitu luar biasa mereka berjuang sehingga pintu gerbang kemerdekaan terbuka, dan kita sekarang yang menikmatinya. Mereka semua sudah gugur. Tidak apa-apa ya, salah aslinya. Orang keto. Tanpa editan. Betul Ustaz. Kopiahnya piring tidak apa-apa. Apa? Jokowi wis enak sing bener masa ustaz rene sing. Foto iki. Rambutnya ini kan. Jadi tentunya nikmat itu harus disyukuri, dan cara mensyukuri harus mengikuti aturan dari Allah yang memberikan nikmat, agar nikmat itu tidak dicabut oleh Allah.
Karena bisa saja nikmat kemerdekaan itu dicabut dari negeri manapun, itu bisa Allah nyabut. Nikmat itu qaidun nikmat, qaidun ni'am, syukur qaidun ni'am. Ya, syukur itu adalah tali nikmat agar tidak lepas. Kaum santri tentunya sudah jelas cara mensyukuri Allah itu bagaimana, mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana, ya dengan kirim doa. pertama mengirim doa untuk para pahlawan, yang kedua meneladani kepahlawanan mereka, sehingga betul-betul kita berusaha jadi orang yang manfaat. Jadi harus dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal-hal yang menjadikan nafsu ini tambah liar. Karena perlu diketahui dalam diri manusia itu ada 4 kekuatan. 4 kekuatan. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah bisikan malaikat, atau disebut Imam Ghazali malaikat mulhim, malaikat yang membisikkan kebaikan. Makanya kadang-kadang kita terbesit di hati pengen sedekah, pengen itu, karena ada bisikan malaikat itu. Akal ini dikuatkan oleh bisikan malaikat mulhim. Sebaliknya di dalam diri kita juga ada nafsu. Nafsu ini punya kekuatan untuk mengajak kita lalai kepada Allah. Dan ditambah lagi nafsu ini dikuatkan dengan bisikan buruk, bisikan jelek yang disebut jin korin. Nuqayyid lahu korin kalau di Al-Quran. Nah, korin itu jin, sebangsa setan yang dia membisikkan kepada nafsu agar semakin liar dan menjadikan orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara akal dan nafsu, akal dibantu oleh bisikan malaikat mulhim, nafsu didukung oleh bisikan dari jin korin. Ini dua-duanya saling bertempur terus. Kalau akal yang menang, maka orang itu jadi orang baik, pejabat, jujur, manfaat, tidak menzalimi rakyat. Ulama juga ikhlas kalau jadi ulama. Kalau jadi orang tua, dia bertanggung jawab sama anaknya. Jadi anak yang berbakti dan seterusnya. Tapi kalau nafsunya yang kuat, yang menang, maka dia akan jadi orang yang merugikan. Jadi orang yang jauh dari Allah. Kalau jadi anak durhaka. Kalau jadi orang tua yang nggak ngurus anaknya. Kalau jadi pejabat yang zalim. Kalau jadi ulama yang mencari dunia dan tidak ikhlas dalam mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Karena itu ketika ada nikmat Allah datang, maka perayaan-perayaan tersebut hendaknya kita jadikan agar nafsu kita ini jangan malah dibumbui, jangan malah dijadikan tambah liar nanti dengan pesta-pesta, joget-joget yang tidak karu-karuan dan tidak ada manfaatnya. Itu malah membumbui nafsu semakin kuat. Kalau sudah nafsu nanti menguasai, bahaya. Karena itu akal ini harus jadikan pemenang dalam diri kita. Kalau sudah akal menang, berarti kita jadi orang-orang yang merdeka sejati. Nah, akal ini bisa menang dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan ilmu, dengan amal soleh. Nah, karena itu kalau ulama-ulama dulu perayaan apapun pasti sholawatan, baca maulidnya Nabi, tahlil, berdoa dan seterusnya. Agar apa? Agar nafsu ini terkalahkan, tertundukkan sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Akhirnya jadi orang baik, jadi generasi yang baik, maka pejuang bangga. Tapi kalau sudah generasi penerusnya ternyata lalai, ternyata seperti itu, apalagi santri kok ikut-ikutan seperti itu. Katanya refreshing atau apa, refreshingnya santri itu buka kitab swagel keliling dunia, bahkan lintas sejarah, lintas alam. Refreshingnya santri itu ibadah, zikir. Refreshingnya santri itu tafakur. Apalagi pengajar santri, apalagi ulama atau kiai atau gus. Tidak layak sekali kalau dengan konser-konser yang menjadikan syahwat atau nafsu itu semakin kuat dan akhirnya kalah, agar kita jadi orang rugi nanti. Alhamdulillah. Sudah kepanjangan. Padahal kan termasuk Terima kasih. Nah, jadi kalau merayakan 17 Agustus ini lebih baik
kalau berpuasa ataupun kita membaca selawat itu lebih bagus ya Ustaz. Ya, jelas kan. Jadi kalau pakai musikan itu termasuk untuk santri ini ya, untuk santri saya enggak untuk siapa yang khusus santri itu Sangat tidak layak. Tidak layak yang pakai Dengan alasan apa? Karena termasuk founding father pendiri bangsa kita kan termasuk kebayangan dari alasan ulama. Termasuk merdekakan dengan takbir. Iya, termasuk pencipta lambang Garuda Indonesia itu ya. Ya, Beliau seorang Masya Allah, Habib. Alhamdulillah kita pernah ziarah ke sana dan beliau ini termasuk Masya Allah ini. Termasuk keterangan beliau ini Masya Allah ini. termasuk Habib Hamid. Masya Allah. Jadi luar biasa. Mungkin ada Ustadz Razikin yang mau menambah Ustadz. Tambah sedikit, mudah-mudahan biar kami ini paham, ngerti. Santri itu harus seperti apa kan untuk mengisi kemerdekaan itu seperti apa? Sebetulnya untuk mengisi kemerdekaan itu bukan hanya santri yang harus seperti itu, tapi seluruhnya, umumnya kepada seluruh rakyat negeri yang mencintai negeri kita ini. Sebetulnya seluruh masyarakat harus berperan di dalam ini semua. Tapi wabil khusus alangkah baiknya dari orang-orang yang dikatakan sebagai calon penerus dakwahnya Nabi, para santri, atau mungkin orang yang dianggap sudah menjadi penerus dakwahnya Nabi seperti para ustadzah, para kiai. Itu hendaknya lebih bisa menjaga lagi, lebih bisa memberikan contoh yang baik kepada yang lainnya. Kalau yang dikatakan ustadz, yang dikatakan kiai atau santri memberikan contoh yang tidak baik, anggap saja laki-laki perempuan campur juga yang malah mereka itu bisa dikatakan terkena arus. Seharusnya mereka ini yang memperbaiki arus yang kurang baik itu, justru mereka ikut-ikutan arus ke sana. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kita juga sudah bagaimana kita sudah diingatkan di dalam sebuah riwayat Nabi mengingatkan tahaffazu minal ardi fa innaha ummukum. Jaga diri kalian untuk tidak melakukan kemaksiatan di bumi ini. Sesungguhnya bumi ini adalah ummukum, ibu kalian. Ibu kalian, kalau kita menyebutnya ibu pertiwi, ini sudah dikatakan oleh Nabi. Ibu kalian, bumi ini anggap sebagai ibu kalian. Karena sebagaimana kita lahir dari ibu kita juga berasal dari tanah. Sebagaimana kita minum air susu ibu kita juga minum makan dari bumi ini. Nah, maka sebagaimana kita menjaga kehormatan ibu kita, kalau ibu kita ada orang yang kurang ajar kepada ibu kita nggak akan terima. Kalau ada orang yang melanggar syariat melakukan kepada ibu kita nggak akan terima. Begitu juga ketika negeri yang kita cintai ini diisi dengan sesuatu yang bisa menjadikan negeri ini semakin jauh dari Allah. Kita pengen negeri ini semakin makmur, semakin banyak berkah, semakin banyak rahmat dari Allah. Tapi kita isi hal-hal yang di situ menjauhkan dari semua itu. Jadi kan kita kurang menjaga. Nah, maka ibu pertiwi yang kita dikatakan, kita sebut sebagai ibu pertiwi, ini kehormatannya sebagaimana ibu kita jaga, harus kita jaga. Bagaimana ibu kita lindungi, kita harus melindungi. Dari apa? Dari sesuatu yang bisa menjadikan negeri ini semakin jauh dari Allah. Harus kita jaga kehormatannya. Terlebih-lebih para santri, itu tugas mereka. Para ustadz, para kiai, itu sudah nggak pantas sudah. Kalau ikut-ikutan arus seperti itu sudah nggak layak. Seharusnya bisa mengedepankan rasa malunya. Kan ada kehormatan di situ, dia pembawa ilmu, penerus dakwahnya Nabi. Lalu malah mengikuti arus yang kurang baik. Ini kan ya seharusnya cukup rasa malu ini menjadi benteng sudah. Rasa malu, nggak perlu ilmu kalau ini sudah. Sebetulnya rasa malu itu sudah cukup. Apalagi di medsos itu kelak suatu saat anak-anak kita bisa melihat betapa malunya kita kan. Nanti anak cucunya lihat tuh. Oh itu ini Ustaz ini kok lihat sini. Ini Sudah jadi di malam ini laki-laki perempuan kita sudah memperingati 17 Agustus. Di malam ini kita memperingati para pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur, ulama-ulama kita yang sudah gugur, ulama-ulama kita yang memperjuangkan negara ini, negeri ini. Mari kita membaca suratul Fatihah. Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. Demikian tadi sedikit ilmu, Masya Allah, yang sudah dijelaskan sedikit panjang lebar, tapi kurang lebar, kurang banyak. Mudah-mudahan ilmu yang malam ini disampaikan oleh beliau berdua ini manfaat, khususnya untuk generasi santri dan generasi ulama, kiai, ustadz. Mudah-mudahan negeri kita kedepannya semakin berkah. Allah semakin menurunkan rahmatnya untuk kita, dijauhkan dari bala dan musibah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Merdeka! Ini juga, bentar. Ini ada Seperti ini.